Perihal 11 April. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Apa yang akan terjadi di tanggal 11 April? Kita sudah banyak mendengar di medsos bahwa mahasiswa dan beberapa pendukung itu direncanakan akan bahasanya turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Yang intinya dari demonstrasi itu adalah tuntutan yang paling utama, turunkan Presiden Jokowi. Dan kedua, turunkan harga barang-barang pokok dan BBM. Saya nggak mau bicara itunya, yang saya mau bicara adalah ini kan mahasiswa ini pasti ada yang orang Islam. Sekarang ini sedang bulan Ramadan. Kurang masuk di pikiran saya, kok kita di bulan Ramadan itu malah ikut dalam demonstrasi yang menguras energi dan menguras emosional. Mengapa mahasiswa yang turun ini tidak beribadah dulu? Nanti setelah masuk Syawal, setelah selesai kita bermaaf-maafan, kalian mau berdemo, saya rasa itu wajar-wajar aja. Jadi saya agak bingung, ini mahasiswa ini benar karena tekanan, harga-harga mahal, atau kemarahan terhadap Presiden Jokowi, atau malah sebetulnya ada pesan sponsor yang dimana, maaf bahasa saya, mahasiswa ini ujung-ujungnya kayak mau mendapat THR. Dan yang saya khawatirkan lagi, disusupi dengan bukan mahasiswa, tapi malah anak-anak STM. Nah, jadi bagi mahasiswa dan bagi mungkin yang akan mau demo itu, tolonglah rem dulu rasa emosi itu. Betul kita mungkin marah, kecewa, sakit hati, betul, itu saya nggak bisa bantah itu. Tapi ini kita dalam bulan suci, kenapa kita nggak berdoa? Kalian kenapa tidak sholat di masjid, berdoa agar mungkin Allah bisa memberikan jalan yang terbaik buat negara kamu sendiri gitu. Jangan pakai emosi, turun ke jalan, teriak-teriak. Ya ujung-ujungnya kalian pasti haus. Ujung-ujungnya kalian nggak puasa. Buka puasa. Batal. Jadi apa untungnya gitu loh kasarnya. Apa untungnya mesti tanggal 11 April ini atau di bulan Ramadan ini. Nah, untuk itulah saya pribadi minta teman-teman mahasiswa dan mungkin bagi yang ya mungkin bahasa saya mohon maaf yang memprovok mahasiswa ini untuk bisa ngerem dulu deh gitu. Untuk bisa betul-betul jangan terlalu pengen buru-buru, pokoknya mesti sekarang. Bahkan orang bilang pokoknya Jokowi 12 April mesti jatuh. Lah ini maksudnya apa sih gitu. Kita nih sekarang lagi mau konsentrasi ibadah. Memang kita lagi sulit. Nah, sulit itu kita harus beribadah. Ya kita berdoa dulu gitu loh. Kita minta tolong sama Allah. Nah, ini bulan yang paling suci, yang kan kalau bagi orang-orang Islam kan tahu bahwa bulan suci ini Allah membuka pintu terhadap daripada doa-doa kita semua. Jadi tolong ya teman-teman yang kalau memang udah mau pokoknya nggak mau tahu, pokoknya saya mesti turun tanggal 11 April. Saya berdoa semoga teman-teman mahasiswa, adik-adik saya mahasiswa ini bisa betul-betul introspeksi gitu ya. Lihatlah manfaatnya, lihatlah dulu hasilnya mau kayak bagaimana dan apa. Jadi kalau memang betul-betul ingin berjuang demi bangsa dan negara ini, pertama sekarang berjuanglah dengan berdoa dulu. Nah setelah itu baru mau turun ke jalan, mau segala macam, silahkan dilakukan setelah selesai bulan Ramadan dan masuk di bulan Syawal. Karena ingat ya, kita ini adalah bangsa yang guyup, kita ini bangsa yang kompak. Jadi jangan hanya gara-gara isu atau bisikan atau gorengan-gorengan para pihak tertentu, maka teman-teman mahasiswa meledak dan memaksakan harus pokoknya bulan April ini dan harus di tanggal 11 April ini. Saya minta teman-teman mahasiswa bisa ya mengintrospeksi. Saya hanya bisa menyampaikan pendapat saya dan saya ingin bertanya apa untungnya harus 11 April. Kenapa nggak mungkin 11 Mei? Atau mungkin kalau mau bikin 20 Mei. 20 Mei itu kan adalah persis 24 tahun Pak Harto kalian jatuhkan juga kan.
Jadi kenapa nggak dibikin bulan itu? Kenapa mesti sekarang gitu, gitu. Dan topiknya ini kan sekarang topiknya kan topik yang di kacamata saya pemerintah juga bahasa kasar sudah mengkomunikasikan dengan baik dengan para teman-teman mahasiswa. Dan terbukti kan di BEM-nya sendiri pun juga bahasa kasarnya nggak kompak. Ada yang mengatakan nggak turun, ada yang mengatakan turun. Jadi ya itulah mahasiswa kan. Ada satu sisi yang kekeh ke kanan, satu sisi kekeh ke kiri. Jadi kan kelihatan banget nih mahasiswa ini nggak kompak, nggak seperti kalian tahun 98 yang dimana kompak, pokoknya Pak Harto selesai mesti turun. Kompak. Nah, ini kan enggak. Jadi saya melihat makanya mahasiswa emosi boleh, tapi tolonglah tunjukkan kalian mahasiswa ini adalah orang-orang yang berintelektual, mempunyai integritas, dan betul-betul punya skill. Jadi jangan hanya ujung-ujungnya nanti dapat THR. Itu kan bukan mahasiswa namanya kayak gitu. Terima kasih para mahasiswa dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Perihal mudik dengan masalah lingkungan. Apa iya ada hubungannya? Mudik yang diumumkan oleh pemerintah akan ada 23 juta kendaraan, baik roda 4, baik roda lebih dari 4, dan 17 juta roda 2. Jadi ada 40 juta totalnya. Nah, 40 juta ini itu berangkatnya paling dekat kalau dari Jakarta nih, paling dekat adalah Bogor. Ya, jadi orang mudik ke Bogor atau orang mudik ke Sukabumi itu yang paling dekat. Paling jauh Surabaya atau Banyuwangi paling jauh. Nah, sekarang saya bilang tadi apa hubungannya dengan lingkungan? Kalau pakai kendaraan, tidak mungkin kendaraan itu tidak isi bensin. Pasti kendaraan itu akan isi bensin. Mau se-full tank gimana pun juga, kalau terbang atau jarak jauh ke Surabaya khususnya, pasti akan isi bensin lagi tengah-tengah jalan. Masuk ke Surabaya. Nah, sekarang dengan 23 juta itu, bayangkan kira-kira mungkin anggap setengahnya deh, itu pakai tol Jagorawi dan pakai tol Cipularang. Dan juga mungkin akan menggunakan tol yang ke Jawa Timur. Apalagi sekarang pemerintah bilang ada lagi jalan Pantai Selatan, Pansela. Maka bayangkan akan tanda kutip menumpuk di situ. Menumpuk di situ, mobil macet pasti pakai AC. Bus mungkin tetap AC berjalan. Maka asap akan keluar. Langsung apa tidak langsung? Betul, mungkin asap bagi bus, kendaraan, tanda kutip mungkin tidak akan sepolusi seperti yang dulu-dulu. Tapi kalau 23 juta maksimal, setengahnya aja udah 11,5 juta, numplek. Nggak mungkin nggak ada polusi udara. Nah, polusi udara artinya apa? Pencemaran udara. Artinya di jalan tol itu polusi terjadi. Nah, maka lingkungan pun akan terganggu. Udara menjadi tanda kutip menjadi tidak bersih. Itu dari bahan bakarnya. Sekarang mobil itu ada isi orang. Dan orang itu pasti rata-rata jarak jauh akan berhenti ke kamar mandi, lapar, istirahat, sholat, dan segala macam. Maka menghasilkan sampah. Nah, sampah mungkin tidak akan dibuang di jalan tol. Tapi sampah pasti nanti ada satu titik akan dibuang. Di daerah tujuan pasti akan dibuang ke tempat sampah. Akan ada 85 juta orang, atau di Jawa ini ada 50 juta orang yang akan mudik. Jadi kalau satu orang, anggaplah dari mudik itu dari H mungkin min 2 plus H plus 7,
Artinya dalam waktu mereka itu pulang kampung, mereka membuang 1 kilogram sampah, akan ada 50 juta kilogram sampah. Berarti berapa itu? 50.000 ton sampah. Mau dikemanain tuh? Itu jumlah yang sangat besar gitu. Kalau 1 kilogram per orang untuk selama misalkan 10 hari itu. Berarti 50.000 ton ada sampah yang tergeletak. Waduh. Saya nggak habis pikir. Izin saya minum dulu. Jadi 50 juta itu mau diapain ya kira-kira gitu loh. Dan ini tersebar, pasti tersebar. Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, bahkan juga Banten. Bahkan mungkin sampai di Sumatera. Jadi akan menyebar sampah itu dan volumenya akan luar biasa banyak. Jadi saya bingung gitu ya. Gimana ya caranya agar mudik tapi tidak merusak lingkungan? Artinya jangan orang hanya mikirin saya pokoknya pengen ketemu orang tua, pengen ketemu sanak saudara. Itu saya nggak ngomong ke sananya. Tapi ada dampaknya dari kita sendiri, kita pasti akan buang sampah. Kita pasti tanda kutip bawa mobil itu akan isi bensin. Jadi itu ada pencemaran udara dan pencemaran di sampah. Itu saya minta, bisa nggak ya kita tuh juga sadar di situ agar pencemaran itu bisa tanda kutip kita betul-betul kurangi. Kalau nol kan nggak mungkin, kita kurangi. Dan sampah pun juga bisa kita atasi dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi kepada para pemudik, izinkan saya mengucapkan selamat jalan, selamat mudik, hati-hati di jalan. Tolong jangan cemarkan udara, jangan cemarkan dengan sampah. Tolong jaga lingkungan kita. Terima kasih, salam perihal. Perihal demokrasi versus dendam. Kemarin saya sudah men-share dan banyak teman-teman bilang itu nasihat. Ada para adik-adik kita di mahasiswa, apakah perlu untuk melakukan demonstrasi tanggal 11 April ini? Kan saya dalam video saya kan saya bilang berpotensi ditunggangi. Apalagi yang nunggangin ini sponsornya, kira-kira begitu. Dan terbukti hari ini walaupun mahasiswanya konsisten memang melakukan demo dengan mendengarkan kasar pengarahan dari Pak Kapolri, dari Wakil Ketua DPR Dasko, dan segala macam. Namun terjadi kerucuhan, yang mana kerucuhan ini jelas bagi para mahasiswa nggak masuk dalam agenda kalian. Di sini saya lihat video. Ini adik ini orang Sumbar, kampung saya. Saya nggak habis pikir ngapain dia nongol ke DPR. Ini oke, orang Sumbar tuh percaya dirinya tinggi, benar. Tapi jangan lebay juga gitu loh. Ini lebay banget. Maaf adik, kau sok tahu, ya ujungnya digebugin. Karena apa tadi? Bahwa banyak yang tidak suka sama adik. Banyak yang tidak suka karena apa? Karena adik ini bicaranya tanda kutip bagi bukan mahasiswa nggak bisa dimengerti. Tapi kan yang ngebukin kan terbukti kan tidak ada mahasiswa, bahkan orang-orang yang bisa jadi orang-orang oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Nah jadi ini ekses bagi mahasiswa, yang mahasiswa nggak tahu menahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada sekelompok ibu-ibu yang memanas-manasi. Of course ibu-ibu itu juga karena dipanas-manasi juga sama adek gitu, nggak usah gitu. Jadi ya kejadian tuh yang namanya adek digebugin, bahkan sampai yang seperti kita lihat di video yang sudah menuju ke yang tidak sopan gitu intinya. Nah jadi sekarang saya jadi bingung gitu intinya.
Memang kalau udah orang tidak suka, mau bilang apa juga nggak suka, itu kasarnya. Nah tapi ini kan kita bicara demokrasi ya. Demokrasi kan orang apa bilangnya, bebas untuk memberikan pendapat. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Ada yang pedes, ada yang sopan. Ada yang kasar, ada yang lembut. Nah, sekarang bagaimana kita mau melihatnya? Saya betul-betul kaget gitu. Betul-betul kaget seorang adik datang ke DPR dengan memakai baju yang bahasa kasarnya adalah menunjukkan nasionalisme Indonesia, tapi memprovok, diprovok sama ibu-ibu, ujungnya digebugin. Jadi adek, kau tuh bukan seperti kayak dosen, kau jadi seperti tanda kutip kayak provokator. Apakah adik provokator? Enggak juga kan? Nah, tapi bagi yang menggebugin, apa kalian kenal, mengerti apa itu demokrasi? Ya demokrasi, ya silakan orang bebas mengatakan apa. Tapi tadi, kalau memang kita ngertinya sepintal-sepintal demokrasi, ya begitu ujungnya. Kejadian ini kan adalah karena mahasiswa yang ingin ngotot tetap hari ini harus demo. Padahal kan hari ini baru hari ke-9 nih, bulan Ramadan, dan terbukti, bayangkan coba, saya nggak bisa ngerti itu. Mahasiswa sih memang mungkin nggak salah ya. Tapi bagaimana ya kita dalam hal kita tadi mau menyampaikan pendapat, emosi, mukulin orang karena nggak suka gitu. Kira-kira batal nggak ya? Kira-kira ibadah kita itu diterima nggak ya kira-kira? Pemirsa nih lebih ngerti, lebih bisa ngasih masukan nih kasar begitu. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, penyebabnya apa sih? Sampai kok tanda kutip ada yang nyusupin gitu kan kasarnya kan. Nah ini kan karena tadi mahasiswa ini kan tidak atau belum bisa mengkoordinasi dengan matang bahwa ini hanya untuk mahasiswa. Akhirnya datanglah tuh yang namanya tanda kutip ibu-ibu. Datanglah tuh yang namanya, saya nggak mau katakan provokator, tapi orang-orang yang bukan mahasiswa. Ikut-ikutan, ketemu sama namanya adik. Nggak suka, ya sudah. Hasta la vista kalau bahasa Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Kalau kita lihat videonya itu, jelas kan? Itu jelas orang sangat tidak suka sama si adik. Nah saya berharap adik pun juga kalau nanti melihat video saya, cobalah introspeksi. Betul, bebas, freedom of speech itu betul. Tapi jangan menyinggung perasaan orang. Nah kalau orang udah tersinggung, mungkin dia diam. Tapi begitu ketemu kamu, the price that you have to pay, adik. Saya ingin mengajak teman-teman, pemirsa di sini, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Yang saya lihat, mahasiswa menyampaikan keinginan dia berdemonstrasi. Tapi mahasiswa bukan atau belum mampu mengkonsolidasi untuk tidak disusupi sama bukan dengan mahasiswa. Nah ini yang saya mau nantang sama mahasiswa. Kau kalau mau berdemo, silahkan, gak ada yang ngelarang. Tapi bisakah hanya mahasiswa yang berdemo? Jangan orang non-mahasiswa ikut-ikutan. Itu saya minta mahasiswa tolong jawab statement saya ini. Tolong buktikan kalau bahwa mahasiswa mengatakan saya harus mengatakan silahkan. Tapi jangan kasih ruang bagi para penyusup untuk ikut-ikutan dalam demo kalian. Dan juga bagi yang tanda kutip para, maaf bahasa saya mungkin, the buzzers atau the influencers gitu bahasa kasarnya. Ya jangan overconfident juga. Karena ada kan atau sudah pasti banyak influencer yang tidak disukai oleh para masyarakat. Tolong ada tepos lero lah di sini. Jadi jangan overconfidence, jangan kalian juga merasa bahwa ini kan demokrasi, saya berhak ngapa-ngapain, betul. Tapi ingat, kata-kata kalian itu pernah menyinggung perasaan banyak orang. Dan sakitnya tuh di sini loh kalau orang bilang. Nah itulah sulit untuk diobatin. Nah jadi artinya kalau the buzzer atau the influencer itu mau tetap berpartisipasi dalam mengkritik, ya via medsos. Silakan via medsos. Artinya kalian sampaikan seperti yang kayak saya sampaikan malam ini, silakan. Tapi jangan overconfidence, datang, ya itulah price yang adik harus bayar, harus terima terhadap
freedom of speech yang selama ini dia sudah lakukan. Dan tolong bagi mahasiswa, demokrasi betul kau harus tegakkan. Tapi pastikan demokrasi jangan sampai ada yang tidak suka dan jangan sampai disusupi. Terima kasih mahasiswa, selamat berjuang. Selamat malam. Perihal BBM naik, pemerintah beberapa waktu yang lalu menaikkan harga BBM. Nah, yang mesti diingat, yang dinaikin tuh yang mana? Pemerintah menaikkan harga BBM yang Pertamax, yang dalam hitungan minyak itu RON-nya 95 sampai 98 kalau nggak salah kayak gitu. Nah, Pertamax itu adalah harga yang tidak dikontrol oleh negara. Pertamax itu adalah harga yang dimana dilepas ke pasar. Nah, kalau teman-teman mau lihat harga BBM yang tidak disubsidi dan mestinya berjalan itu, cobalah ke Shell. Sekarang kalau misalkan ada namanya BP, ada pompa bensin namanya BP, coba lihat di situ. Itu harga yang tidak disubsidi sama sekali dengan pemerintah. Nah, sekarang coba lihat Pertamina. Sebelum dinaikkan BBM yang Pertamax ini, lihat harga Pertamax berapa? Masih di sekitar 12 ribuan. Padahal harga di di Shell waktu itu sudah di 14.000, sudah di 15.000. Apa itu artinya? Pertamina masih mensubsidi Pertamax itu sendiri. Nah, sekarang Pertamina lepas. Kenapa lepas? Harga minyak sekarang sudah di atas $100. Teman-teman mungkin tahu bahwa harga berdasarkan APBN $63. Sekarang sudah di atas 100. Gapnya itu siapa yang mau nombokin gitu loh kasarnya. Nah, saya membaca di medsos tanggal 11 April ini mahasiswa mau demo terhadap kenaikan BBM. Tolong mahasiswa lihat dulu kontennya. Apa yang dinaikin? Pertamax. Pertamax tidak ada subsidi pemerintah sama sekali. Yang pemerintah subsidi apa? Pertama adalah premium. Kedua adalah solar. Itu dua-duanya nggak ada yang dinaikin sama pemerintah. Artinya pemerintah tuh jor-joran buang uang di situ. Nah, sekarang kenapa jadi mesti ribut? Yang naik Pertamax, yang pakai Pertamax lebih kebanyakan kelas menengah ke atas, yang pakai Pertamax orang yang tanda kutip memang sudah penghasilan dan kelas mobilnya pun juga maaf kelas mewah. Saya jarang lihat ya orang pakai Mercy isi premium. Jarang lihat saya intinya kayak gitu. Tapi kalau Mercy pakai Pertamax, wajar-wajar aja. Jadi artinya bagi mahasiswa, kalau kalian merasa bahwa BBM ini memberatkan rakyat, yang beban rakyat itu adalah bagi yang kelas atas, menengah ke atas. Pemerintah tetap menjaga untuk harga BBM premium dan solar tidak naik, walaupun dengan harga minyak yang udah $100. Jadi tolong mahasiswa bisa lihat, itu matematik yang benar deh gitu pasar gitu. Itu matematik yang benar. Modal yang biasanya cuma 63 sekarang menjadi 100. Gapnya itu siapa yang mesti nanggung gitu kasar gitu. Nah, 100 itu bukan keinginannya pemerintah. Itu betul-betul ya satu karena perang Rusia sama Ukraina bikin harga minyak jadi naik. Jadi kalau bagi yang menolak kenaikan harga BBM, tolong mengerti dulu yang naik tuh yang mana gitu loh kasarnya. Dan terbukti kan Menteri Perekonomian Pak Erlangga bilang Pertalite belum ada rencana untuk naik. Walaupun ada menteri lain mengatakan akan naik bertahap. Tapi faktanya per hari ini Pertalite belum naik. Jadi jangan termakan isu dengan bisikan orang atau provokasi orang yang dimana intinya pokoknya pemerintah tuh salah dalam menaikin segala macam. Tolong dilihat dulu masalahnya apa, sebab akibatnya apa, dan kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalkan ini tidak dinaikkan dan ini dinaikkan, kira-kira begitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa tidak cocok atau tidak setuju dengan kenaikan BBM, mudah-mudahan dengan informasi saya teman-teman bisa mengerti bahwa yang naik ini adalah yang tidak ada subsidi sama sekali dari pemerintah. Jadi pemerintah tuh ingin menaikkan harga sesuai dengan harga pasar. Gitu, semoga
ada manfaatnya, walaupun mungkin bagi teman-teman yang udah mau marah, ya silakan marah lah. Tapi tolong mengerti dulu marahnya itu apa, kontennya itu di mana, gitu kasar kayak begitu. Jadi mudah-mudahan bisa jelas, dan kita tetap harus kritis, kita tetap harus memberikan masukan bahwa kondisinya adalah yang kayak begini. Tapi selama itu untuk menengah ke atas, saya rasa nggak usah khawatir. Jangan menengah ke bawah yang dihajar. Nah, itu yang memang harus kita jaga terus. Terima kasih. Salam perihal. Bener nggak sih mau tidak akan maju lagi, atau tidak mau lagi 3 periode, atau tidak mau diperpanjang segala macam? Perihal statement Adian Napitupulu. Jadi adinda saya ini bernama Adian, dia merilis media di medsos dengan judul Lempar Batu Sembunyi Tangan. Yang dimana kalau saya baca sebagai orang yang juga ngerti politik, dia mempertanyakan, kok ini demonya ke presiden, bukan mendemonya ke orang yang memberikan statement itu. Nah, saya cuma ingin menanggapi atau mengkritik Adian ini, Dinda Adian ini. Dinda Adian, perpanjangan jabatan presiden atau perpanjangan atau penundaan pemilu tidak mungkin Presiden Jokowi nggak tahu, nggak mungkin. Jadi dalam kabinet nggak mungkin kalau menterinya punya ide sesuatu, dia sampaikan ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kalau misalkan bilang nggak setuju, pasti akan bilang jangan katakan itu. Bukti, akhirnya Presiden Jokowi ngomong sendiri kan, menteri-menteri tidak boleh lagi ngomong perpanjangan segala macam. Jadi dengan Presiden ngomong kayak begitu, maka secara tidak langsung Presiden mengetahui, walaupun Presiden tidak mengatakan setuju ya, iya betul, tapi Presiden mengetahui. Nah, kalau Presiden betul-betul tidak mau, bilang ke menterinya, menteri-menteri saya larang kamu untuk ngomong. Karena apa? Saya nggak mau. Jadi, kalau mahasiswa itu ingin mendemo ke Presiden, wajar-wajar aja. Jadi jangan di-counter mesti ke Menko Perekonomian, ke Wakil Ketua DPR, ke Wakil Ketua MPR, ke Menko Marves. Lah, bahasa kasarnya mereka itu, khususnya Menko itu kan pembantunya Presiden. Pasti mereka lapor ke Presiden, atau mereka bertanya ke Presiden, boleh nggak nih saya ngomong begini? Nah, kalau Presidennya diem aja atau nggak kasih tanggapan gitu ya, ya Menteri mengatakan oke, berarti boleh. Nah, kecuali sekarang nih, sekarang kan Presiden udah mengatakan nggak boleh. Nah, sekarang kalau nggak boleh, Presiden pun kan juga memang sudah pernah bilang saya tidak tertarik, saya tidak mau, saya tertib konstitusi segala macam. Lah, persoalannya tapi kok gerakan ini masih tetap ada. Jadi kalau bahasa kasar ini mahasiswa mau berdemo ke istana, wajar-wajar aja, mereka tuh ingin mempertanyakan sebetulnya. Presiden ini bener nggak sih mau tidak akan maju lagi, atau tidak mau lagi 3 periode, atau tidak mau diperpanjang segala macam. Itu wajar-wajar aja. Jadi jangan songot tiba-tiba mengatakan, oh jangan ke presiden dong, mestinya ke menteri-menteri. Enggak juga, karena kabinet ini, kabinet yang dimana presiden sebagai kepala pemerintahan. Nggak mungkin menterinya itu tanda kutip bahasa politika suruh-suruh sendiri gitu. Nah, kalau misalkan menterinya begitu, pertanyaan saya, kenapa dipilih dia jadi menteri? Kalau dia nggak cocok sama Jokowi, geser orangnya dong. Kan dia presiden, hak prerogatif utama gitu. Jadi poin yang saya mau katakan, Bapak Adian Napitupulu, bukan membingungkan Anda mengatakan. Yang saya mau katakan bahwa Pak Jokowinya mesti tegas dengan menterinya. Mesti betul-betul kontrol menterinya. Nah, kalau menterinya dikasih angin, ya jangan nyalain kalau orang mendemo ke bosnya. Sekarang kalau PT, pemilik mengatakan bilang, saya maunya begitu. Direksi kan tinggal ngejalanin. Karena kalau karyawan mau demo, masa demonya ke direksi, demonya ke pemilik. Kenapa keputusannya ngawur atau keputusannya nggak bagus gitu kasarnya. Jadi jangan, saya malah bingung mau statement mengatakan membingungkan. Jadi Anda kan bilang, tapi aneh, kenapa yang didemo justru Jokowi? Karena mau tidak mau Jokowi dalam kabinet itu mendiamkan menteri-menterinya, bertanya mungkin tidak memberikan jawaban.
Ya, itu kita nggak tahu ya, dan saya yakin juga dia juga nggak tahu, karena kan apa Jokowi pernah ngasih tahu ini kan kita nggak pernah tahu itu. Nah, jadi jangan songot atau jangan tanda kutip you punya tulisan di sini bahwa lempar batu sembunyi tangan, bukan. Yang saya mau katakan bahwa di sini Presiden Jokowi tidak mungkin tidak tahu, dan tidak mungkin menteri-menterinya itu mengatakan melakukannya tanpa seizin, tanpa sepengetahuan presiden. Lah kalau presiden kasih izin, terus gimana? Jangan saling menterinya juga dong. Kalau mau ke sekarang kan, stop, nggak boleh lagi ngomong. Kan baru sekarang setelah hampir sebulan 2 bulan ngegelinding jadi bola liar. Jadi saya minta jangan, nggak ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Yang ada adalah tanda kutip semuanya adalah tahu, tapi semuanya adalah ingin ingin bahagia untuk kekuasaan.